Teori behavioristik. Apa itu teori behavioristik? Teori behavioristik merupakan teori belajar yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya interaksi stimulus dan respon. Berikut merupakan tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Kelebihan teori belajar behavioristik. Kekurangan teori belajar behavioristik. Implementasi teori behavioristik dalam pendidikan. Teori kognitif. Pengertian teori kognitif. Apa itu teori kognitif? Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Jadi, peserta didik dituntut untuk berpikir secara kreatif tentang suatu masalah. Ciri-ciri teori kognitif. Yang pertama yaitu mementingkan kemampuan anak. Yang kedua, mementingkan peranan kognitif. Yang ketiga, mementingkan pola berpikir anak. Tokoh-tokoh teori kognitif. Yang pertama ada Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar berlangsung melalui 3 tahap, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Menurut Jean Piaget juga ada 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, tahap sensori motor, yang berusia dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir, tahap operasional formal yang berusia dari 11 tahun hingga dewasa. Selanjutnya, teori kognitif menurut Daud Ausubel. Peserta didik akan belajar dengan baik jika pengatur kemajuan belajar didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada mereka atau peserta didik. Dan yang terakhir menurut Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, proses belajar akan dapat berlangsung dengan aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan jika pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan atau konsep, teori, definisi melalui contoh yang telah diberikan. Prinsip-prinsip teori kognitif. Yang pertama yaitu proses lebih penting daripada hasil. Yang kedua, sebagai model perseptual. Yang ketiga, perubahan persepsi merupakan proses pembelajaran yang kadang tidak nampak dalam bentuk tingkah laku. Yang keempat, belajar merupakan aktivitas berpikir yang kompleks. Dan yang kelima, keterlibatan dan keaktifan peserta didik sangat penting dalam pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Kelebihannya yaitu membantu siswa memahami pelajaran sehingga menjadi mudah dan menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kekurangannya yaitu siswa sulit untuk memahami materi pembelajaran dan siswa sulit melaksanakan praktek dalam hal belajar. Implementasi teori kognitif. 1. Belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif.
Yang kedua, bahan dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, pendidik harus memperhatikan terhadap perkembangan kognitif peserta didik. Dan yang terakhir, belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan dirinya sendiri. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, Drive dan Bell. Yang kedua, G. Piaget. Yang ketiga, Vygotsky. Yang keempat, Tasker. Yang kelima, Whitley. Dan yang keenam, Henbury. Prinsip